sifat sombong adalah salah satu amalan yang tercela, akhlak yang buruk. Karena itu beberapa kali kita akan menyaksikan bahwa buah dari kesombongan tersebut dibalas tunai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akhirnya direndahkan serendah-rendahnya, dihinakan sehina-hinanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai tidak lagi tersisa apa-apa yang dia sombongkan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Wattaqillaha haitsu ma kunta wattabi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Saudaraku kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, yang pertama dan paling utama, khatib berwasiat agar kita semua selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya. Karena dengan takwa yang sejati itu kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membawa bekal yang sebaik-baiknya. Kemudian sholawat salam semoga selalu dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada junjungan utama kita, teladan manusia sepanjang sejarah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa istiqamah meniti jalan beliau hingga hari akhir nanti. Saudaraku kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, sesungguhnya sifat sombong adalah salah satu amalan yang tercela, akhlak yang buruk. Karena itu beberapa kali kita akan menyaksikan bahwa buah dari kesombongan tersebut dibalas tunai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akhirnya direndahkan serendah-rendahnya, dihinakan sehina-hinanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai tidak lagi tersisa apa-apa yang dia sombongkan. Kaum muslimin sekalian, kalau ada yang disebut sebagai bapak kesombongan, yaitu pelopor sombong sepanjang masa, adalah iblis. Karena makhluk ini adalah yang pertama dibayar tunai karena kesombongannya. Iblis adalah makhluk yang menolak perintah Allah untuk sujud kepada Adam alaihissalam karena menganggap dirinya lebih baik daripada Adam. Balasan tunai yang diterima iblis adalah dia diusir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari surga seketika itu juga. Padahal sebelumnya iblis adalah penghuni surga bersama para malaikat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Al-Quran surat Al-Baqarah 34. Jamaah Jumat,
yang dirahmati Allah. Yang selanjutnya adalah Namrud, sang raja zalim di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Dengan angkuh dia menolak kebenaran dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam kepada tauhid yang lurus. Dia bahkan dengan kesombongannya mengaku sebagai Tuhan semesta alam. Maka tersebab karena kesombongannya itulah dia dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mati terhina, menderita oleh seekor nyamuk yang masuk ke dalam kepalanya. Ada pula saudaraku sekalian, Fir'aun sang penguasa Mesir, meskipun telah berkali-kali melihat secara nyata mukjizat yang dibawa Nabi Musa alaihissalam kepadanya, juga melihat berbagai azab yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala di kerajaannya, tapi dirinya tetap teguh dalam kesombongannya, merendahkan dan memperbudak orang-orang Bani Israel. Maka dia pun dibinasakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ditenggelamkan di laut bersama bala tentaranya. Masih ada lagi kesombongan, kita lihat kesombongan Abu Lahab menolak dakwah Nabi Muhammad SAW, juga diganjar kontan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah peristiwa Badar, orang kafir yang masih termasuk paman Nabi SAW tersebut menderita penyakit bisul yang sangat busuk baunya, sehingga tidak ada orang yang mendekat hingga ajalnya. Kaum muslimin saudaraku sekalian, jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Qala rajulun innar rajula yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Qala innallaha jamil yuhibbul jamal. Al-kibru batul haqq wa ghamtun nas. Tidak akan masuk surga seorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi. Ada seorang yang bertanya, bagaimana dengan seorang yang suka memakai baju dan sandal yang bagus? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Al-Hadis riwayat Muslim. Saudaraku sekalian, hadis di atas menerangkan bahwa kesombongan setidaknya terdiri dari dua macam. Yang pertama yaitu sombong kepada kebenaran, dan yang kedua yaitu sombong kepada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang lain. Menolak kebenaran adalah dengan berpaling darinya serta tidak mau menerimanya, sedangkan meremehkan manusia yakni memandang rendah orang lain dan menganggap dirinya lebih tinggi dibandingkan dengan orang lain tersebut. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari, man naza'ani wahidan minhuma qadaftuhu finnar. Kesombongan adalah selendangku, keagungan adalah sarungku. Barang siapa yang mengusik aku dalam dua hal ini, maka aku akan lemparkan dia ke dalam neraka. Al-Hadis riwayat Ahmad. Kaum muslimin jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, demikianlah khutbah pertama ini. Semoga Allah terus memberikan hidayahnya kepada kita sehingga kita selalu berada di jalan kebenaran. Mari kita hindari kesombongan-kesombongan yang selama ini mungkin kita lakukan. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari kesombongan, karena perilaku kesombongan akan berakhir menyedihkan dan pasti akan direndahkan oleh Allah serendah-rendahnya dan dihinakan oleh Allah sehina-hinanya, sehingga tidak tersisa apapun lagi dari dirinya untuk disombongkan lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.